Macam mutasi berdasarkan tempat terjadinya. Yang pertama, mutasi gen atau mutasi titik atau point mutation. Mutasi gen adalah mutasi yang terjadi pada susunan basa nukleotida pada molekul gen atau DNA, bukan pada lokus atau bagian lain dari kromosom. Pengaruh dari mutasi ini dapat terlihat ataupun tidak. Jika mutasi terjadi pada tempat yang tepat, akan berpengaruh pada suatu fenotip. Mutasi titik dalam suatu gen dapat dibagi menjadi dua kategori. Umum, berdasarkan perubahan susunan basa nukleotida. Yang pertama, delesi dan insersi basa nitrogen. Delesi adalah penghapusan atau pengurangan satu atau lebih basa nitrogen pada satu gen. Perhatikan peristiwa delesi yang diperlihatkan oleh gambar. Kemudian insersi atau adisi adalah penambahan atau penyisipan satu basa nitrogen pada gen. Nah, perhatikan gambarnya berikut ini. Terlihat jelas bahwa delesi dan insersi memberikan efek yang besar terhadap sintesis protein selama translasi. mRNA dibaca sebagai suatu rangkaian triplet basa nitrogen, maka peristiwa insersi maupun delesi dapat mengubah kerangka baca pesan genetik, sehingga peristiwa ini juga disebut dengan mutasi pergeseran kerangka. Efek mutasi ini seringkali lebih berbahaya daripada efek yang ditimbulkan oleh mutasi akibat substitusi basa nitrogen. Mutasi seperti ini mengakibatkan protein yang dihasilkan menjadi tidak berguna atau rusak. Berikutnya yang kedua, adanya substitusi atau penggantian basa nitrogen. Substitusi basa nitrogen merupakan penggantian satu nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lain. Ada dua macam substitusi, yaitu transisi jika terjadi substitusi basa dari golongan yang sama, misal basa pirimidin adenin dengan basa pirimidin guanin, dan transversi jika terjadi substitusi pada purin menjadi basa pirimidin atau sebaliknya. Nah, perhatikan baik-baik peristiwa substitusi pada gambar. Nah, kodon GGC mengalami substitusi basa nitrogen C dengan U, sehingga kodon yang semula GGC menjadi GGU. Meskipun telah terjadi perubahan pada kodon GGC, hasil sintesis protein tetap mengode asam amino yang sama, yaitu glisin. Hal ini terjadi karena satu macam asam amino dapat dikodekan oleh beberapa kodon yang berbeda, misalnya GGA, GGC, GGU, GGG sama-sama mengode glisin. Peristiwa ini juga disebut mutasi diam atau silent mutation. Selain itu, substitusi basa nitrogen dapat pula mengakibatkan perubahan asam amino tunggal di dalam daerah penting suatu protein, misal pada sisi aktif suatu enzim. Perubahan asam amino tunggal pada sisi aktif enzim akan mengubah aktivitas protein secara signifikan. Perubahan ini dapat mengarah pada perbaikan protein dengan kemampuan baru untuk meningkatkan kesuksesan mutasi kepada keturunannya. Namun, perubahan ini lebih banyak menghasilkan mutasi yang bersifat mengganggu, sehingga menghasilkan protein yang tidak bermanfaat atau menghalangi fungsi seluler akibat protein yang kurang aktif. Nah, kita perhatikan gambar pada peristiwa mutasi tersebut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa terjadi substitusi pada kodon GGS yang mengode glisin menjadi AGS yang mengode serin. Adapun perubahan protein yang disintesis dapat mengakibatkan perubahan fungsi protein. Ini disebut mutasi salah arti, missense mutation.
Mutasi gen juga dapat mengubah satu kodon untuk menyintesis suatu asam amino menjadi kodon stop. Hal ini berakibat translasi akan dihentikan sebelum waktunya, sehingga rantai polipeptida yang dihasilkan akan lebih pendek dibandingkan polipeptida yang dikode oleh gen normal. Perubahan yang mengubah kodon asam amino menjadi kodon stop disebut mutasi tanpa arti atau nonsense mutation. Kita perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan adanya substitusi pada kodon AAG menjadi UAG. Semula kodon AAG mengode pembentukan lisin setelah basa A diganti dengan basa U menjadi UAG. Maka kodon ini tidak lagi mengode lisin, melainkan kodon yang mengakhiri pembacaan gen atau gen stop atau kode stop. Adanya kode stop ini mengakibatkan kodon ketiga UUU dan seterusnya tidak diterjemahkan. Hampir semua mutasi tanpa arti mengakibatkan protein yang dihasilkan bersifat non-fungsional. Oke, sekarang kita lihat lagi adalah mutasi kromosom atau mutasi besar atau aberasi. Mutasi kromosom adalah perubahan yang terjadi pada struktur dan jumlah kromosom. Istilah khusus untuk mutasi kromosom adalah aberasi. Aberasi sering terjadi akibat kesalahan saat meiosis. Aberasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aberasi karena perubahan struktur kromosom dan aberasi karena perubahan jumlah kromosom. Yang pertama, mutasi karena perubahan struktur kromosom. Perubahan struktur kromosom biasanya sebagai akibat penggunaan sinar yang mempunyai kekuatan radiasi tinggi, misal sinar X, sinar UV, atau radiasi ionisasi. Kromosom yang terkena sinar-sinar tersebut akan patah. Bagian yang patah mengalami luka dan tidak memiliki telomer. Telomer memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu untuk menghalangi kromosom-kromosom bersambungan pada ujung kromosom. Oleh karena tidak memiliki telomer, potongan kromosom yang patah kini dapat bersambungan dengan potongan kromosom lainnya. Sifat potongan kromosom adalah labil, sehingga selalu berusaha untuk memperbaiki luka dengan cara bersambungan dengan potongan kromosom lain. Dengan demikian, susunan bahan genetik pada kromosom mengalami banyak perubahan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kelainan pada individu. Beberapa mekanisme perubahan struktur kromosom adalah sebagai berikut. Yang pertama, delesi dan duplikasi. Delesi dapat terjadi karena kromosom patah dan kehilangan sebagian gen. Sementara itu, duplikasi terjadi akibat penambahan sebagian gen dari kromosom homolog. Nah, peristiwanya bisa dilihat pada gambar. Oke, berikutnya adalah berdasarkan tempat terjadinya patah pada kromosom, delesi dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama, delesi terminal, yaitu delesi yang terjadi akibat kromosom patah di dekat ujung yang mengakibatkan telomer hilang. Kemudian, delesi interkalar atau intersial, yaitu delesi akibat kromosom patah di bagian tengah, sehingga mengakibatkan bagian tengah dari kromosom terlepas. Peristiwa delesi merupakan hilangnya sebagian gen dari kromosom, sehingga dapat mengakibatkan cacat atau penyakit pada manusia akibat adanya kelainan genetik. Contoh kelainan genetik yang terjadi pada manusia yaitu sindrom Cri-du-Chat dan antimongolisme. Penderita sindrom Cri-du-Chat mengalami delesi pada lengan pendek, yaitu disimbolkan dengan simbol P, kromosom autosom nomor 5, sehingga sindrom Cri-du-Chat dapat diderita oleh laki-laki, yaitu dengan susunan 46 XYP min, dan perempuan 46 XX5 P min. Sindrom Cri-du-Chat tidak diturunkan pada keturunannya,
Penyakit antimongolisme terjadi akibat delesi seiring terjadi pada bayi yang baru lahir. Ciri-ciri bayi penderita antimongolisme adalah bayi lahir dengan mata rusak sebelah, puncak hidung lebar, kuping rendah dan jelek, serta biasanya tidak berumur panjang. Berikutnya adalah inversi. Inversi adalah peristiwa patahnya kromosom di dua tempat yang diikuti dengan penyisipan kembali gen-gen tersebut dengan urutan terbalik. Inversi dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu yang pertama inversi parasentris, yaitu inversi yang terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada satu lengan kromosom. Yang kedua, inversi perisentris, yaitu inversi yang terjadi karena dua bagian yang patah terletak pada lengan yang berlainan dan sentromer terletak di antara dua patahan. Jadi, peristiwa inversi pada manusia tidak terlalu berbahaya karena jumlah gen dalam kromosom tetap dan kondisinya juga sama. Berikutnya translokasi. Translokasi merupakan peristiwa pindahnya potongan dari sebuah kromosom ke potongan kromosom lain yang bukan homolognya, sehingga terbentuk kromosom baru. Jika translokasi terjadi pada saat meiosis, beberapa gamet akan kekurangan gen. Peristiwa translokasi juga dapat mengakibatkan kanker dan kemandulan. Kemudian kita lihat lagi mutasi karena perubahan jumlah kromosom. Setiap individu dalam satu spesies biasanya memiliki jumlah kromosom sama, tetapi spesies yang berbeda, genus sering kali memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Jumlah kromosom pada suatu individu dalam keadaan normal selalu stabil, tidak mudah berubah. Namun, kondisi stabil ini dapat berubah karena adanya kelainan seperti non-disjunction, gagal berpisah, atau karena induksi menggunakan zat kimia tertentu. Macam perubahan jumlah kromosom yang dapat mengakibatkan mutasi. Yang pertama, perubahan set kromosom aneuploidi. Perubahan set kromosom adalah perubahan pada jumlah N-nya. Secara umum, set kromosom suatu individu adalah diploid atau 2N, kecuali bakteri dan jamur. Akibatnya, ada perubahan set kromosom suatu individu tidak lagi diploid, melainkan monoploid, triploid, ataupun tetraploid. Individu yang memiliki 3N ke atas lebih sering disebut poliploidi. Saat pembentukan gamet, terkadang nukleus sel tidak melanjutkan pembelahan meiosis 2. Jika hal ini terjadi, gamet yang terbentuk bukan gamet haploid, melainkan gamet diploid. Gamet diploid akan melakukan fertilisasi dengan gamet haploid, menghasilkan zigot triploid. Nah, perhatikan, kita sekarang lihat lagi tumbuhan dengan poliploidi seringkali hidup, sehat, bahkan ada yang memiliki karakter unggul atau superior daripada tanaman normal atau diploid. Namun, bagi hewan yang mengalami poliploidi biasanya mandul atau mempunyai daya tahan hidup yang rendah. Semakin besar poloidi pada bunga kecubung, ukuran bunganya semakin besar. Demikian pula pada Drosophila 3N lebih besar dibandingkan dengan Drosophila 2N. Makhluk monoploid atau N pada hewan jarang sekali terjadi, kecuali lebah jantan dan serangga lain yang haploid. Makhluk monoploid memiliki ciri-ciri umum lebih kecil daripada makhluk diploid, kurang fertil, bahkan banyak yang steril, serta daya tahan hidup rendah. Hewan triploid meskipun memiliki tubuh yang lebih besar dari kondisi normal, juga memiliki ketahanan hidup yang rendah. Sementara itu, pada tumbuhan triploid dapat bertahan hidup dengan baik dari generasi ke generasi dan lebih unggul dibandingkan tanaman diploid. Tetraploid pada tumbuhan memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibanding dengan tanaman diploid. Bunga, buah, serta biji lebih besar dengan kemampuan hidup yang lebih luas habitatnya.
Berdasarkan proses terjadinya, poliploidi dibedakan dengan autopoliploidi dan allopoliploidi. Autopoliploid adalah proses pembentukan poliploid yang menggunakan kromosom yang berasal dari spesies yang sama. Allopoliploid adalah proses pembentukan kromosom poliploid yang berasal dari spesies yang berbeda. Contoh allopoliploid pada buah pisang, yaitu Musa paradisiasa merupakan hibrid baru dari Musa abuminata dan Musa balbisiana. Kemudian kita lihat lagi perubahan atau penggandaan aneuploidy. Aneuploidy terjadi karena peristiwa gagal berpisah atau non-disjunction, yaitu pada saat bagian-bagian dari sepasang kromosom yang homolog tidak memisahkan diri, sebagaimana mestinya pada waktu meiosis pertama, atau pada saat pasangan kromatid gagal berpisah selama meiosis kedua. Pada peristiwa ini, satu gamet menerima dua jenis kromosom yang sama, dan satu gamet lainnya tidak mendapat salinan sama sekali. Sementara itu, kromosom-kromosom lainnya akan terdistribusi secara normal. Jika salah satu gamet yang menyimpang tersebut bersatu dengan gamet normal, keturunannya akan memiliki jumlah kromosom tidak normal. Kromosom yang berpasangan normal yaitu 2N disebut disomi. Jika ada pengurangan satu kromosom dalam suatu individu disebut monosomi, 2N-1. Jika dua kromosom yang hilang disebut nulisomi, 2N-2. Apabila terjadi penambahan satu kromosom pada salah satu pasangan homolog, maka individu tersebut disebut trisomi, 2N+1. Setelah itu, mitosis akan meneruskan kelainan tersebut pada semua sel embrionik. Oleh karena itu, organisme tersebut akan memperlihatkan gejala keabnormalan jumlah gen tersebut. Manusia dengan jumlah kromosom 46 buah, 44 autosom ditambah XX atau 44 autosom ditambah XY. Jika mengalami trisomi, kromosom individu tersebut akan bertambah 1 menjadi 47 kromosom, 2N+1. Pada manusia, mutasi karena aneuploidy ini dapat mengakibatkan kelainan atau penyakit. Meskipun hal ini membahayakan individu penderita, kelainan tersebut jarang dapat diturunkan karena umumnya penderita menjadi mandul dan tidak dapat menghasilkan keturunan. Demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang telah kita pelajari. Nah, seperti biasa, jawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama adalah, apakah yang masuk dengan delesi pada mutasi gen? Kemudian, apakah yang masuk dengan nonsense mutation atau mutasi tanpa arti? Berikan gambarnya. Kemudian berikutnya adalah apa yang masuk dengan delesi dan duplikasi pada mutasi kromosom dan gambarkan. Selanjutnya apa yang masuk dengan translokasi pada mutasi kromosom, gambarkan. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.